Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin, NIM 631422127. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lempar cakram. Apa sih yang dimaksud lempar cakram? Lempar cakram sendiri adalah salah satu cabang olahraga atletik pada nomor lempar, di mana sang atlet harus melempar cakram sebanyak 3 kali dan diambil jarak yang paling jauh dalam setiap pertandingan. Besar cakram sendiri putra dan putri berbeda. Untuk putra, standar untuk atlet putra yaitu berdiameter 22 cm dan untuk putri 18 cm. Dalam pertandingan lempar cakram, atlet akan bertanding sesuai dengan kelasnya yang dibagi berdasarkan umur atlet. Kategori tersebut mempengaruhi berat cakram yang akan dipergunakan oleh atlet. Umumnya berat cakram untuk atlet putra yaitu 2 kg dengan ukuran diameter 22 cm dan untuk putri 1 kg dengan ukuran 18 cm. Selanjutnya, cara memegang cakram ada 2 cara, yaitu 1. Cakram dipegang dengan tangan kanan atau tangan kiri bagi atlet kidal. Posisi cakram melekat pada telapak tangan dan ditahan dengan jari tangan, yakni ruas jari telunjuk kelingking mencengkram pinggir cakram dan ibu jari di posisi bebas. Posisi jari telunjuk sampai kelingking terbuka lebar sehingga menjangkau lebih luas pinggiran permukaan cakram. Selain itu, posisi tangan agak ditekuk ketika memegang cakram agar bagian cakram yang tidak disengkram jari bisa mendapatkan tumpuan sehingga tidak mudah jatuh ketika diayun dan dilemparkan. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah posisi ini hanya sedikit berbeda dengan posisi pertama dan perbedaannya hanya terletak pada kerapatan jari. Cara melakukan teknik ini adalah cakram dipegang dengan tangan kanan atau tangan kiri bagi atlet kidal. Posisi cakram melekat pada telapak tangan dan ditahan jari-jari tangan, yakni ruas jari telunjuk dan kelingking mencengkram pinggir cakram dan ibu jari diposisikan bebas. Posisi jari telunjuk kelingking tidak terbuka lebar alias rapat. Berbeda dengan yang pertama, kalau yang pertama dibuka lebar, sedangkan yang kedua ini dirapatkan sehingga tidak menjangkau luas bagian pinggir cakram. Selain itu, posisi tangan agak ditekuk ketika memegang cakram agar bagian cakram tidak disengkram jari bisa mendapatkan tumpuan sehingga tidak mudah jatuh ketika diayun ataupun dilemparkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gaya dalam melempar cakram. Yang pertama, gaya dalam melempar cakram adalah menggunakan gaya samping. Gaya samping merupakan gaya dalam lempar cakram di mana pada saat persiapan posisi tubuh atlet menghadap ke samping atau searah dengan tangan yang dipergunakan untuk memegang cakram. Umumnya adalah samping kanan karena sebagian besar atlet menggunakan tangan kanan untuk memegang cakram. Berbeda kalau atlet kidal. Ya, kalau atlet kidal bisa sebaliknya. Melalui gaya ini, atlet bisa mengambil ancang-ancang dengan membuat 2 cara, yaitu membuat ayunan dari samping ke depan dengan beberapa kali untuk mengkur sudut. Lalu pada ayunan kesekian ia akan melemparkan cakram sudah mungkin ke depan dengan sudut yang sudah diperkirakan terlebih dahulu. Kedua adalah lempar cakram gaya belakang atau membelakangi arah lemparan. Lempar cakram gaya belakang pada dasarnya sama dengan lempar cakram gaya samping, hanya saja yang membedakan adalah posisi tubuh saat mulai awalan.
Dalam gaya membelakangi ini, posisi tubuh menghadap atau membelakangi arah lemparan. Dalam gaya belakang ini sedikit memiliki keuntungan, yaitu cara untuk menciptakan momentum lebih luas sehingga secara teoritis hasil lemparan akan lebih jauh, dan gaya ini sering juga digunakan oleh atlet internasional dalam beberapa event internasional. Namun gaya ini juga lebih sulit daripada gaya samping dan cenderung memiliki resiko yang lebih besar, karena ketika atlet menghadap ke belakang, ia tidak bisa menemukan titik lempar sebaik pada gaya sisi samping. Intinya dia tidak bisa memperkirakan sudut saat ia ingin melemparkan cakram tersebut. Ada dua cara dalam melakukan lempar cakram gaya belakang. Yang pertama, atlet akan membuat gerakan setengah lingkaran lalu melepas cakramnya. Dan yang kedua, atlet akan membuat gerakan satu putaran penuh lalu melepaskan cakramnya. Teknik dasar yang digunakan dalam melempar cakram. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam setiap gerakan kita harus memperkirakan agar gerakan tersebut bisa semaksimal mungkin saat kita melakukannya. Proses persiapan ini merupakan hal yang penting sebelum atlet masuk ke arena. Yaitu atlet sudah harus melakukan pemanasan dan peregangan otot untuk menghindari cedera ataupun kejadian yang tidak diinginkan. Pemanasan dilakukan biasanya dengan cara berlari atau stretching selama kurang lebih 30 menit. Fungsi dari pemanasan ini adalah untuk melenturkan otot-otot atlet agar tidak kaku dan mempersiapkan tenaga saat melakukan lemparan. Teknik yang kedua adalah awalan. Ketika atlet sudah masuk ke arena, maka yang perlu diperhatikan adalah menentukan posisi tubuh, menentukan teknik atau gaya yang akan diambil oleh atlet tersebut, lalu menentukan sudut yang akan digunakan saat melempar cakram tersebut. Pada saat melakukan awalan dalam lempar cakram ini, diusahakan badan serileks mungkin dan pikiran fokus pada tubuh serta sudut atau pandangan saat melempar cakram. Karena lempar cakram merupakan olahraga yang paling membutuhkan tenaga ekstra sebelum memulainya. Dikarenakan kita harus menyimpan sekuat tenaga, lalu kita melempar atau membuang tenaga tersebut agar menghasilkan lemparan yang sangat jauh. Tidak ada salahnya ketika atlet melakukan orientasi lapangan. Meski ia sudah hafal, tapi mungkin itu salah satu cara agar atlet lebih bisa mengenal lapangan yang akan dipilihnya ketika ia melakukan lemparan. Selebihnya kita harus fokus, harus konsentrasi agar pada saat kita melakukan gerakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan pada latihan-latihan ya sebelum kita melakukan kejuaraan. Lalu mulai gerakan untuk menciptakan momentum lemparan sesuai dengan gaya yang digunakan oleh atlet. Yang ketiga adalah melempar. Lakukan gerakan melempar sesuai gaya yang digunakan. Teknik melempar ada dua cara, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan membahas lapangan atau tempat untuk melempar cakram. Area lempar seluruhnya berbentuk persegi dengan lingkaran yang berada tepat di tengah. Lingkaran tersebut merupakan tempat atlet untuk melempar cakram.
Untuk lingkaran sendiri, lingkaran tersebut memiliki sedikit lebih rendah 5 cm dari permukaan. Terbuat dari logam setebal 5 mm yang dilapisi semen agar tidak licin, sehingga tidak terjadi cedera atau atlet terjatuh pada saat melakukan lemparan. Diameter lingkaran itu sendiri adalah 2,5 meter. Di sisi kanan dan kiri kira-kira sejauh 75 cm dari lingkaran dipasang jaring-jaring 75, ya mungkin hampir 1 meter, dipasang jaring-jaring untuk berfungsi agar menahan cakram apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau cakram terlempar ke sudut yang tidak diinginkan. Titik tengah lingkaran merupakan poros yang diambil sudut mengarah ke depan sebesar kurang lebih 34 derajat dari garis tengah. Garis pinggir sudut sisi kanan dan kiri ditarik sejauh 100 meter ke area depan lapangan yang akan digunakan untuk pendaratan cakram tersebut. Selanjutnya, kesalahan yang sering dilakukan oleh atlet lempar cakram saat kejuaraan ataupun saat latihan. Yang pertama adalah kesalahan saat memegang cakram. Kesalahan saat memegang cakram yaitu atlet tidak menggenggam dengan erat cakram tersebut, sehingga pada saat atlet melakukan perputaran, cakram tersebut lepas dari genggaman tangannya, sehingga itu akan membuat kerugian, bahkan tidak bisa memperoleh lemparan dalam suatu kejuaraan atau suatu latihan. Yang kedua adalah sudut yang diambil oleh atlet kurang tepat. Dalam hal ini, atlet melempar dengan sudut yang tidak tepat, yang tidak searah pada sudut yang sudah ditentukan. Karena dengan tepatnya sudut itu akan menambah jarak tempuh cakram tersebut sehingga bisa lebih jauh lagi. Selanjutnya, gerakan saat melempar cakram, yaitu badan kita terlalu kaku atau tidak rileks hingga tangan kita akan sulit untuk menyeimbangkan badan, sehingga atlet kehilangan keseimbangan lalu ia bisa saja terjatuh atau terpeleset. Yang ketiga adalah yang keempat adalah gerakan akhiran. Gerakan akhiran ini sering terjadi dikarenakan kurangnya atau kelebihan gerakan pada atlet tersebut saat memutar. Misalkan atlet memutar 1 kali, tapi kakinya menyentuh atau melewati batas lingkaran tersebut, itu akan menjadikan lemparan tersebut tidak diterima atau kata lain didiskualifikasi. Sekian kurang lebih penjelasan materi tentang lempar cakram dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.